itu kita nggak perlu banyak mengeluarkan modal, harus melilit ulang semuanya atau bahkan mengganti dinamo yang baru, itu akan terlalu banyak mengeluarkan modal. Kali ini saya kedatangan servisan dinamo pencuci merek LG yang kapasitasnya 7 kilo. Sebelumnya sudah dibongkar-bongkar sama pemiliknya. Waktu si pemilik mesin cuci tersebut melakukan pengetesan pada dinamo ini, beliau salah menyambung kabel hingga keluar asap, teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita bongkar bersama-sama, mari kita lakukan pengecekan secara keseluruhan untuk memastikan apakah dinamo ini masih layak pakai ataukah sudah tidak layak pakai. Jadi dinamo ini nanti akan dicek, dan setelah kita menemukan masalahnya, kira-kira masih bisa digunakan lagi, kita gunakan. Kalau sudah tidak bisa digunakan, maka saya akan menghubungi pemiliknya untuk minta diganti baru ataukah di spul ulang. Oke, mari kita lakukan pengecekan. Jadi di sini ada 3 kabel, teman-teman. Yang mana kabel putih ini yaitu menunjukkan spul utama. Jadi untuk setrum utama warna putih, dan untuk kapasitor warna kuning dan merah. Oke, mari kita lakukan pengetesan. Pertama untuk warna putih terlebih dahulu. Coba testernya kelihatan enggak? Nah, bagus kelihatan. Warna putih dan kuning dulu untuk strum utama dan kapasitor sebelah. Warna kuning itu resistansinya 29,2 ohm. Mohon maaf, ini agak kurang jelas komanya. 29,0. Oh, kali ini 29,0. Dan untuk yang kapasitor sebelah warna merah, mari kita cek coba berapa resistansi dari lilitan sebelah. Waduh, cuman 7,6, teman-teman. Coba kita lihat, 7,6, bahkan sampai 6,5 tadi ya, 7,6. Dari sini saya sudah mulai curiga, teman-teman, kalau lilitan sebelah yang ditandai oleh akhiran kabel warna merah ini sudah terjadi short, teman-teman, atau terjadi konsleting arus pendek. Ini yang kabel putih dan kabel warna merah. Kesimpulannya, di jalur kabel warna kuning ke putih ini masih keadaan baik, akan tetapi jalur yang putih ke merah itu sudah ada sedikit konsleting arus pendek. Begitu pula jika kita mencoba testing menggunakan multitester ini untuk kabel yang warna kuning dan merah, itu pun akan sedikit kurang
kurang detail resistansinya, dikarenakan jalur spool warna merah ini sudah ada short atau konsleting arus pendek. Ini hanya 24,7 teman-teman, sedangkan yang kabel kuning putih tadi itu jumlahnya 29,0, tadi 29,2 ya teman-teman, sekarang 29,0. emang agak berubah-berubah, cuman kan kalau berubahnya 0,1 0,2 itu menurut saya sedikit toleransi. Kalau yang short ini menurut saya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kemungkinan kalau dicolokkan ke arus listrik itu akan menimbulkan asap dan pastinya kebakar. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pengecekannya. Sebelum membongkar dinamo ini atau membelahnya, untuk teman-teman silahkan klik tombol subscribe agar tetap mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Hobi Tolan. Oke, kita lanjutkan setelah dinamo ini terbelah teman-teman. Oke, terima kasih, jangan kemana-mana, tetap di Hobi Tolan. Yo, kembali lagi teman-teman. Ini posisi dinamo yang sudah saya belah tadi. Ini cover atas, kemudian ini angkernya, kemudian yang bagian bawah, cover bagian bawah. Kita simpan dulu. Dan untuk kondisi dinamo, ternyata tidak terbakar semua teman-teman, hanya sedikit konslet di kawat ini teman-teman. Kawat ini kalau teman-teman bisa, maaf nggak bisa difokuskan ini. Nah itu teman-teman, di bagian spool yang ini ada sedikit bintik ini. Nah ini konsleting harus pendek, hanya ini penyebabnya. Itu yang membuat dinamo kurang kuat untuk menyuci. Dan juga kalau kondisi seperti ini masih dipakai terus-menerus, itu efeknya akan terlalu parah nantinya. Untuk dinamo ini akan terlalu parah dan gosong keseluruhan, kebakar keseluruhan. Ya, dan setelah saya pisahkan untuk kawat-kawat yang short ini kabelnya sudah terkelupas, kawat emernya terkelupas antara satu sama lain. Ini sudah saya pisahkan, ini satu sudah kebuka, yang satu ini sudah kebuka. Kemudian connect dengan kabel yang atas ini, connect dengan kawat yang atas ini, kelihatan sedikit ini untuk kelupasan shortnya teman-teman. Nah ini, aduh mana ini ya, ini teman-teman, ini terkelupas ini. Jadi kawat yang atas ini sama yang bawah walaupun satu alur, dia menempel, itu akan menyebabkan kependekan resistensi. Jadi kalau terus-menerus dipakai, efek dari dinamo ini awalnya akan panas. Setelah panas masih dipakai, kemudian overheat teman-teman. Kondisi dinamo yang terlalu panas, walaupun di bagian dinamo
meskipun tidak semua dinamo, ini ada pengamannya. Di bagian sini ada pengamannya. Ini namanya fuse heater. Jadi kalau fuse ini kan cara kerjanya untuk memutus arus. Heater itu panas. Jadi memutus arus dalam kondisi panas tertentu. Jadi ini kalau sudah mencapai panas yang terlalu panas, overhead, dia akan memutus arus sendiri. Jadi begitu teman-teman. Ini setelah saya cek tadi, untuk resistansinya kembali normal. Yang kabel antara kabel merah ini tadi, ini kan kawat email ini, yang sini, ini kan nyambungnya ke kabel yang merah untuk bagian luar. Ini dua kutub, utara selatan. Jadi satu lingkaran ini terdapat dua kutub, utara selatan. Ini 1, 2, 3, 4 untuk bagian dalam. Ini ditandai dengan kabel merah yang terhubung oleh kabel putih. Ini menyambung jadi satu. Kemudian untuk yang luar, bagian luar, yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang pojok sini, yang ini mohon maaf kurang kelihatan. Ini akhirannya atau ujung dari kumparan lilitan di dinamo ini itu ditandai dengan kabel kuning yang terhubung langsung dengan kabel putih. Jadi skemanya dua alur yang digabung jadi satu. Nantinya akan langsung masuk ke jalur utama. Ini jalur utama langsung ke arus listrik 220 atau listrik PLN. Ayo kita langsung menuju ke pengetesan saja agar videonya tidak terlalu panjang. Ini tadi sudah saya tes sebelumnya, sudah kembali normal. Hanya sedikit short teman-teman, sedikit konslet. Nah, gitu. Nah, gini mungkin. Untuk kabel yang warna putih dan merah terlebih dahulu. Kabel warna putih sama warna merah. Ini kabel warna putih sama merah. Itu sudah kembali normal. 30,7. Ini menurut saya resistansi yang akurat. Resistansi yang umum, yang standar bagi dinamo pencuci. Ini sebelah yang tadi resistansinya 7,6 bahkan sampai 6,5. Kini dia sudah mulai normal karena yang tadinya short sudah saya pisahkan. Yang tadinya menempel sudah tidak menempel lagi. Ini resistansinya sudah kembali normal 30,7. Kemudian yang warna kuning kita cek, dia menunjukkan resistansi 31,2. Otomatis kalau kabel putih ini dicek dengan kabel yang kuning 31,2 dan kabel putih sama merah 30,7, otomatis pengecekan antara kabel merah dan kuning tersebut itu akan menjadi 60, sekitar kurang lebih 60. Nah, 61,6. Sebenarnya ini bisa dirumuskan dengan matematika. Antara kabel merah dan putih ini 30,7. Kabel putih sama merah 30,7. Kemudian yang putih dengan yang kabel warna kuning dia 31,2. Otomatis 30,7 ditambah 31,2 itu akan
mendapatkan hasil 61,9 teman-teman. Itu sudah menjadi ketetapan penjumlahan teman-teman, resistansi hambatan. Nah, akan tetapi di sini menunjukkan 61,6. Itu menurut saya toleransi yang sangat-sangat umum menurut saya. Baik, ini mungkin ada sedikit pertanyaan dari benak teman-teman. Kemudian apa solusi untuk dinamo yang memiliki penyakit seperti ini? Cara mengatasinya bagaimana agar dinamo ini tidak harus dililit ulang atau bahkan menggantinya dengan yang baru? Gini teman-teman, jadi ntar yang short kita lapisi kembali dengan insulating atau vernis. Kita alangkah baiknya diberikan isolator terlebih dahulu teman-teman, antara kawat yang ini dengan kawat yang menempel dengan yang lain. Ini saya sementara baru menemukan 2 yang short ya teman-teman, cuman 2, bahkan kemungkinan ada 3 atau lebih. Akan tetapi dengan kawat 2 ini sudah saya pisahkan, saya cek menggunakan multitester, resistansinya sudah kembali. Kemungkinan hanya 2 kawat ini yang menggabung, hanya 2 kawat ini. Semoga ntar setelah di insulating dan di tali kembali saya rasa sudah normal kembali. Semoga awet teman-teman. Baik, sementara videonya di skip. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Dolan. Tadi melanjutkan yang dinamo wash mesin cuci 2 tabung, bagian pencuci merek LG 14 kilo. Tadi sudah saya pisahkan antara yang konsleting arus pendek, sudah saya pisahkan. Ini sudah sampai pada penalian, tinggal kita merakit ke cangkang bodi untuk diuji coba. Kemudian setelah diuji coba dan berhasil, akan saya lepas lagi untuk melapisi vernis atau insulator pelapis agar tidak terjadi konsleting arus pendek kembali teman-teman. Mari kita saksikan perakitan dinamo pencuci 2 tabung ini. Oke, masuk, kemudian pasang angkernya. Harus hati-hati teman-teman agar tidak melukai kawat emailnya atau kumparan lilitan tembaganya. Di sini sudah saya siapkan 4 baut. Ini untuk pengganti ripet. Kalau masih orient pabrik gitu kan masih pakai ripet. Kalau teman-teman penasaran, ini contohnya masih ori pabrik seperti ini untuk pengunciannya, tidak pakai drat. Dan saya melepasnya pun dibor dari bagian bawah, di bagian bawah sini dibor dan dipukul sedikit sampai ripet ini lepas. Dan ini sudah tidak bisa dipasang lagi, maka saya menggantinya dengan baut 10 agar diameter lubang kernya pas.
geser ya teman-teman. Tulis dulu kameranya. Oke. Nah, tadi saya mengebornya dari bagian bawah sini teman-teman. Ini dari bagian bawah sini dibor sampai kepala ripetnya itu hilang, kemudian pukul-pukul sampai keluar dan mudah sekali untuk melepasnya. Sementara untuk mencobanya saya memasang bautnya cuma 2 agar mudah melepasnya. Kencang teman-teman. Oke, beres. Kita cek kembali untuk resistansinya. Resistansi atau hambatan yang memiliki lambang seperti huruf O itu teman-teman, huruf ini. Untuk jalur kabel yang warna putih ke merah. Putih, ini kabel putih ke kabel yang merah. Resistansinya coba mari kita lihat bersama. 29,0. 29,0 berarti ini toleransinya kurang lebih 1 ohm. 1 ohm teman-teman. Kalau yang kuning 31,3, selisih 2 ohm. Kemudian untuk kapasitornya 60 ohm, 1, masih tetap stabil seperti pada waktu penalian. Oke teman-teman, mari kita coba. Untuk kabel yang warna kuning dan merah kita sambung ke kapasitor. Saya memakai kapasitor 10 UF atau 10 mikrofarad sesuai dengan spek yang ada pada dinamo. 10 UF jelas 10 UF 10 mikrofarad. Merah dan kuning kita sambung ke kapasitor. Nah, ini yang saya maksud, setrum utama yang langsung menuju listrik PLN yang warna putih. Kita sambung ke penjepit buaya yang merah masa, dan yang satunya, dan ini berfungsi untuk 2 putaran. Jika salah satu setrumnya ke yang merah, kalau tidak ke kanan, putarannya akan ke kiri, begitu pula sebaliknya teman-teman. Mari kita coba untuk yang merah, jalur merah ini apakah putarannya akan ke kanan ataupun ke kiri. Mari kita lihat. Bagus teman-teman, putarannya ke kanan, putarannya ke kanan, ke kanan sini. Untuk yang kapasitor warna kuning, mari kita cek. Itu akan berlawanan arah teman-teman. Oke, push, kuatannya sangat luar biasa. Dan begitu kita nggak perlu banyak mengeluarkan modal, harus melilit ulang semuanya atau bahkan mengganti dinamo yang baru, itu akan terlalu banyak mengeluarkan modal. Dengan cara seperti ini mungkin bisa menghemat berapa kali lipat lagi untuk mengeluarkan modalnya daripada membeli dinamo baru. Langkah baiknya kita periksa dulu sebelum membeli kerusakannya apakah parah. Mungkin sebagian dinamo kita bisa menyepulnya kembali atau melilitnya kembali sebagian saja, tidak harus keseluruhan dinamo ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak-banyak minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, share, dan pencet tombol jempol ke atas ya teman-teman. Terima kasih, salam bahagia, salam sejahtera, sampai jumpa.